Sheila di mana? Sama Pak, Sheila juga di Semarang Pak. Oh, oke. Itu tadi dah tanggung jawab dan tujuan auditnya. Kalian harus pahami dulu ini, ya. Nah, kemudian kelompokkan laporan keuangan dalam satu siklus. Ya. Ada minimal ada 5 siklus, teman-teman, dalam laporan keuangan. Catat ya. Laporan keuangan itu siklus pertama, siklus penjualan. Ya, siklus penjualan. Kalau menjual, kita terima uang atau mengeluarkan uang? Menerima. Menerima, Menerima artinya uang. kalau siklus penjualan berarti tandingannya atau bawaannya adalah penerimaan uang, ya. Sales and collection cash cycle. Itu siklusnya. Siklus kedua adalah siklus perolehan aset, ya. Perolehan aset. Kalau perolehan aset kira-kira keluar uang atau terima uang? Mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang. Ya, siklus kedua adalah acquisition and cash disbursement cycle. Ya, ini dua siklus. Siklus yang ketiga adalah siklus terkait masalah penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia ini mengeluarkan atau menerima uang? Mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang. Mengeluarkan berarti personalia, payroll and cash payment cycle, ya. Siklus yang keempat adalah siklus perolehan modal. Perolehan modal itu bisa dalam bentuknya capital ataupun hutang. Ini terima uang atau keluar uang? Terima uang. Artinya adalah siklus capital acquisition and repayment. Kenapa repayment? Karena nanti harus akan dibayar kembali. Ya. Dan yang terakhir, ini lebih sebenarnya dari sisi cash nggak secara direct, yaitu siklus pergerakan inventory. Tapi ini tidak semua perusahaan ada. Ya, umumnya ini perusahaan-perusahaan yang manufaktur. Ya, sekali lagi saya ulang, sales and collection cash cycle. Ya, karena kita harus menagih. Acquisition and cash disbursement, karena kita harus membayar. Personal atau payroll and cash payment ya, cycle, karena kita harus bayar gaji. Terus kemudian capital acquisition and repayment atau pembayaran kembali, karena kita harus menebus atau membayar utang. Dan yang terakhir adalah inventory cycle, ya. Jadi ada 5 siklus, ya. Nah, kalian harus kelompokkan ini. Jadi ketika kalian sudah masuk ke dalam di awal-awal audit, minta tuh laporan keuangannya yang belum diaudit, kemudian kelompokkan. Oh, yang ini penjualan sama pembayaran. Dan ingat teman-teman, kelima siklus tadi itu saling berkaitan, ya. Ketika perolehan aset, berarti kan kita harus beli inventory, beli gedung, dan lain sebagainya. Inventory tadi, gedung tadi dipakai untuk kegiatan jual beli. Nah, jual beli ini menimbulkan atau menyebabkan timbullah penjualan. Ya. Penjualan uang yang didapat tadi, ya, itu ada akun yang selalu ikut, yaitu cash atau cash in bank. Ya. Nah, ini bisa saja akan saling bersinggungan. Nah, siklus setiap pengujian atau audit atas masing-masing siklus tadi itu, ya, kalian harus simpan atau kalian harus jadikan
direktore, ketika kapan kalian mau melakukan audit atas siklus yang lain dan ada hubungannya dengan siklus yang sudah kalian audit, kalian tinggal ambil hasilnya. Ya. Nah, contoh cash, inventory. Beli inventory, udah berarti inventory ini mungkin terjadi kecurangan atau keusangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat kalian membuat penjualan, kan ada hubungannya dengan inventory. Ya, inventory lah yang kemudian mengenerate penjualan. Nah, berapa inventory yang harus dibebankan? Nah, ini kan ada hubungannya. Ya. Kemudian juga di payroll. Payroll ada hubungannya. Apa? Yang melakukan penjualan kan ada orangnya, ada petugasnya, ada marketingnya, ada bagian clerk. Mereka harus digaji. Penggajian itu ada di siklus penggajian atau payroll dan begitu seterusnya. Nah, pengujian masing-masing segmen ini, yang kalau saya sebut segmen, teman-teman, itu bisa mengacu kepada siklus, bisa mengacu kepada account. Sekali lagi, kalau saya menyebut segmen, audit atas segmen. Nah, ini bisa mengacu kepada siklus, bisa mengacu kepada account-nya. Ya. Oke. Untuk salah satu meningkatkan independensi ya adalah dengan membuat tim-tim terpisah. Tim yang mengaudit siklus penjualan sendiri, tim yang mengaudit siklus pembelian sendiri, ya. Tapi itu semua kembali kepada luas atau kompleksitas dari klien kita. Ya, dari mana? Taunya pada saat kita mau audit pendahuluan atau sebelum melakukan audit, kita harus mengcapture dulu perusahaan kita ini skopnya seperti apa, kapitalisasinya seperti apa, informasi yang sudah dikeluarkan secara umum itu seperti apa, laporan keuangannya bagaimana. Dari situ kalian bisa tahu bisnisnya klien itu apa. Pemahaman bisnis klien adalah salah satu step atau langkah awal kalian melakukan audit. Ya. Tim-tim yang dibuat tadi, buat apa? Agar pada saat nanti konsolidasi, informasinya independen. Tim A, siklus, bagaimana? Dia akan beberkan. Oh, ada material tingkat kecurangan di sini atau tingkat kewajarannya begini. Tim penjualan bagaimana? Nanti akan ditandingkan. Karena siklus itu adalah seluruh siklus saling berhubungan, harusnya ini inline atau ini harusnya nyambung. Kesalahan di sini harusnya nyambung dengan yang di sebelumnya. Tapi tidak semuanya nyambung ya teman-teman, karena ada kegiatan istilahnya proses bisnis yang memang benar-benar hanya di dalam siklus tersebut. Tapi hati-hati ya, tapi secara umum pasti ada benang merahnya. Sehingga benang merah inilah kemudian akan ditangkap oleh partner auditor untuk menyimpulkan kira-kira pendapatnya apa. Ya. Jadi langkah kedua adalah kelompokkan laporan keuangan dalam satu siklus masing-masing. Ya. Kemudian, kenali asersi manajemen tentang laporan keuangan. Apa saja nih asersi manajemen? Dan nanti kita akan bahas. Ada beberapa asersi manajemen. Asersi manajemen itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ya. Pertama adalah asersi manajemen terkait transaksi. Bagaimana transaksi itu di manage kemudian diinterpretasikan oleh manajemen. Yang kedua, asersi terkait saldo. Artinya adalah saldo akhir yang tercatat di laporan keuangan, bagaimana manajemen mencantumkannya, bagaimana manajemen mengungkapkannya. Ya. Yang ketiga adalah asersi terkait penyampaian atau disclosure atas laporan keuangan. Ya. Artinya bahwa masing-masing akun, masing-masing transaksi yang ada itu harus dijelaskan, harus diungkapkan apa yang terjadi di balik itu.
Ya. Kalaupun ada informasi terkait masalah rate, harus disebut. Rate-nya dipakai begini. Kalau mau pakai kurs, kursnya begini. Dan lain sebagainya. Perhitungannya begini. Harus dijelaskan atau diungkapkan secara jelas. Artinya, setelah kalian mengkelompokkan laporan keuangan dalam beberapa siklus, kenali asersi manajemen tentang laporan keuangan. Nah, dari situ baru nanti kalian akan tahu kira-kira tujuan audit yang terkait transaksi, account ataupun pengungkapan itu bagaimana. Tujuan audit itu ada secara umum ada 6 tujuan, teman-teman ya. Nah, nanti kamu buka juga di standar audit dan di di buku Arens ya. Nah, di buku Arens lebih didetailkan ya. Tapi kalau di standar audit, setahu saya asersi manajemen dengan tujuan audit itu sama ya. Tapi secara umum kalau di Arens itu ada tujuan audit ada 6 atas transaksi ya. Kalau atas saldo ada 8 ya. Nanti kita akan bahas. Sampai di sini ada yang bertanya teman-teman? Izin bertanya, Pak. Silahkan Ikhwanul Muslimin. Tadi kan kalau tujuan audit untuk laporan keuangan kan untuk memberikan opini. Nah, misal klien ini pengen meminta audit ke 2 KAP yang berbeda untuk opini yang berbeda, itu bisa nggak, Pak? Atau opininya pasti sama di setiap KAP? Gitu? Sebentar. Untuk tahun yang sama atau berbeda? Untuk tahun yang sama, Pak. Kalau tahun yang sama, saya belum pernah menemukan, ya, karena pertama terkait masalah biaya, ya. Kedua, kalaupun ada dalam bentuk second opinion bisa, ya. Tetapi second opinion ini juga pertama harus dipastikan, ya, terkait yang minggu yang lalu kalau nggak salah sudah saya jelaskan. Ketika ada second opinion, permintaan second opinion, pertama adalah kita harus komunikasi dengan auditor sebelumnya. Ya, buat apa? Buat tahu skop yang dilakukan auditor itu bagaimana. Bukti yang dipakai untuk pengambilan keputusan oleh auditor sebelumnya itu seperti apa. Ya, harus sama. Sehingga nanti akan menghasilkan opini. Kalaupun berbeda bisa, ya. Tetapi basis pengambilan keputusan atau pengambilan dasar untuk pengambilan keputusan itu sama. Tidak boleh kalian bukti yang dipakai itu adalah katakanlah hanya 90%. Terus kemudian buktinya katakanlah bukti A. Terus kemudian yang si auditor yang baru kita 90% juga, tapi komposisinya berbeda. Sama-sama 90%. Misal, bukti itu ada 100%. Ada 10, katakanlah. Bukti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Auditor sebelumnya, ya, karena dia sampling, yang dipakai bukti nomor 1 sampai 8. Karena dia hanya sampling 80%. Oke. Nah, kita yang datang, ya, kita tetap harus 80%. Ya, harus 80%, tetapi kita pakai bukti nomor 4 sampai 10, nomor 3 sampai 10. Nah, ini tidak apple to apple. Yang harus dilakukan adalah uji juga yang nomor 1 sampai 8 dulu. Kalau kalian masih belum yakin, ya, masih ada belum bisa mengambil keputusan, tambah boleh. Tapi kalau pengujian yang dilakukan 1 sampai 8 itu harus dilakukan. Ya. Opininya beda atau tidak? Bisa saja berbeda, tetapi kalau memang secara umum ya saya masih positive thinking, auditor itu bertindak secara profesional, ya. Dia umumnya itu pendapatnya masih sebanding, ya. Perbedaan pasti ada, cuman pendapatnya masih sebanding. Ya. Oke, Ikhwanul Muslimin? Baik, dapat dimengerti, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan beri kita. Sebelumnya kurang tahu ya, udah dijelasin apa belum. Mau tanya kenapa kok
asersi manajemen itu diperluin, Pak. Oke. Kenapa asersi manajemen diperlukan? Asersi manajemen kan pernyataan dari manajemen. Dan bagaimana kita bagaimana kita bisa mengaudit kalau kita tidak tahu asersi manajemennya? Laporan keuangan yang dibuat itu kan salah satu jenis asersi manajemen. Ketika manajemen itu membuat laporan keuangan, berarti dia itu menyampaikan pendapatnya terkait akun-akun yang terjadi, terkait transaksi. Nah, kalau nggak ada asersi manajemen, bagaimana kita bisa mengaudit? Paham nggak Brigita? Paham, Pak. Jadi, asersi manajemen tadi kan pernyataan dari manajemen. Pernyataan ini bentuknya apa? Bentuknya adalah pernyataan bagaimana dia mengungkapkan transaksi itu di dalam laporan keuangan. Bagaimana dia mengungkapkan saldo yang harus dicantumkan di laporan keuangan. Ya, bagaimana terkait penyajian pengungkapan, bagaimana dia menjelaskan saldo masing-masing yang di laporan keuangan. Nah, kalau dia tidak membuat itu, auditor kan nggak bisa melakukan auditnya. Benar nggak? Ada yang nggak paham nggak? Masih ada yang nggak paham tentang asersi? Kenapa diperlukan? Paham. Oke, yang lain? Paham ya? Atau enggak? Kalau masih belum paham terkait masalah asersi, kenapa diperlukan? Sampaikan aja, nggak apa-apa. Kita diskusi di sini. Baik. Saya lanjutkan. Ini tadi udah. Elemen proses pertimbangan profesional. Kita harus mengembangkan sikap profesional kita dalam pengambilan keputusan, di dalam menjalankan kegiatan audit dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengembangkan elemen profesional yang efektif? Bagaimana kerangka berpikir kita? Pertama adalah teman-teman, identifikasikan setiap hal yang kalian temuin. Identifikasi setiap kasus atau case yang ada. Kemudian, dari case itu, kira-kira isunya apa? Atau dibalik, isu yang ada apa? Ya, kalian harus tangkap, harus definisikan. Oh, kita mengidentifikasi sebentar. Kita akan mengaudit inventory. Kira-kira inventory di PT Danung Berjaya ini kira-kira apa ya? Atau di PT Unilever ini isunya apa nih di inventory? Apakah dia isunya banyak yang usang, inventory usang? Apakah karena isunya banyak kecurangan, atau isunya adalah salah catat karena perbedaan tanggal, atau apa? Nah, kalian harus mengidentifikasi itu. Ya. Kemudian, kalian setelah mengidentifikasi, cari bukti-buktinya. Kumpulkan informasinya. Baik informasi langsung atas isu itu, atau informasi-informasi lain yang ada hubungannya. Ya, ini sebenarnya informasi umum. Ya, literatur dari luar. Ya. Nah, setelah kalian mendapatkan data-data ini, coba bikin analisisnya. Analisa terkait masalah isu yang sedang kalian audit. Ya. Nah, kemudian analisis ini kembangkan sedemikian rupa ya, dengan mungkin ya, dengan ada beberapa metode ya, macam-macam ya, tergantung isunya ya. Pakai metode A, pakai metode B, lihat dari sudut pandang A ya. Inventory ini, katakanlah inventory dari sisi kalau misalkan pakai LIFO bagaimana, pakai FIFO bagaimana, atau pakai katakanlah dari sisi perpetual bagaimana, atau pakai periodik bagaimana ya. Lakukan analisa. Kemudian kalaupun mau melakukan analisis prosedur,
bagaimana perbandingan antara tahun yang lalu dengan tahunnya sekarang. Terus kemudian bagaimana perbandingan pergerakan inventory tahun yang lalu dengan pergerakan inventory tahun sekarang. Paham nggak ya saya sampaikan pergerakan ini, teman-teman? Halo? Yang saya maksud dengan pergerakan inventory tahun yang lalu dengan pergerakan inventory tahun sekarang, paham nggak maksudnya? Halo? Oh, diem? Izin Pak, apakah maksudnya perubahan saldo dari persediaan Pak? Saya menangkapnya seperti itu. Bukan, jadi gini. Inventory itu kan setiap bulan, setiap waktu bergerak. Katakanlah kalian mengaudit tahun 2020 dan 2021. Selama tahun 2020, mulai Januari sampai Desember, itu kan setiap bulan saldonya berbeda-beda. Benar nggak? Ada penambahan, ada pengurangan, ada pembelian, ada penjualan. Artinya pergerakan dari mulai Januari, kemudian dia di Februari naik atau turun, kemudian di Maret bagaimana, di April bagaimana, sampai Desember. Itu tahun 2020. Di tahun 2021 kan pasti begitu juga. Perbandingkan pergerakannya ini. Januari dengan Januari, berapa? Bagaimana? Mana yang lebih besar? Kemudian Februari dengan Februari bagaimana? Nah, biasanya teman-teman, sebuah usaha yang usaha atau perusahaan yang sudah jualan yang sama, ya, bisnisnya tetap sama dari tahun ke tahun. Biasanya, ya, kalau digambarkan grafiknya begitu, itu serupa, ya. Naik turunnya itu biasanya itu punya pola. Nah, tapi ini nggak selalu begitu loh, ya. Tetapi pada saat kalian menemukan pola yang berbeda, katakanlah dari Januari ke Februari itu naik, kemudian Februari ke Maret turun penjualan, katakanlah, atau inventory-nya. Nah, terus kemudian kamu bandingkan di Januari kok flat nih, Januari ke Maret kok flat, pergerakannya kan nggak begitu signifikan. Ada apa? Nah, kalimat ada apa tadi itu yang kalian cari. Ya. Karena kenapa? Di awal tahun 2020 itu ada pergerakan yang meningkat di inventory. Tapi kok di 2021 kok hanya flat? Ada apa? Ada masalah apa? Nah, sikap skeptisme ini yang kalian harus kembangkan. Ya. Nah, itu yang saya maksud tadi, pergerakan itu. Ya, pergerakan inventory itu kan selama 1 tahun, buat semacam grafiknya, bandingkan grafik itu. Ya. Oke. Nah, setelah melakukan analisis ini harus kalian perdalam, ya, minimal sampai kepada apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan ini. Perbedaan yang kalian temukan ini bukan positif, bisa positif, bisa negatif, ya, bisa bagus, bisa tidak, ya. Tetapi minimal adalah kalian paham ada apa, ya. Nah, setelah itu ambil keputusan. Apakah keputusan perbedaan yang kalian temukan tadi itu, hasil analisis yang kalian lakukan itu memberikan pengaruh yang positif atau enggak? Ya, di situ ambil kesimpulan, ya, buat kesimpulan, kemudian yang ini nanti akan dibuat ambil sebagai dasar dari si partner kita untuk mengambil keputusan terkait opini yang akan diberikan. Nah, kalau yang kita bahas ini tadi, mulai dari tanggung jawab, ya, terus kemudian sikap skeptisme, sama pengembangan pertimbangan profesional yang harus kita lakukan, ini untuk menggambarkan bagaimana kita memahami tujuan dan tanggung jawab atas audit. Ya. Nah,
Selanjutnya adalah bagaimana kita mengelompokkan laporan keuangan dalam sebuah siklus. Audit dilakukan dengan membagi laporan keuangan menjadi segmen atau kelompok-kelompok yang lebih kecil. Tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk pembuatan audit pembagian ini untuk membuat audit lebih mudah dikelola dan membantu dalam memberikan tugas kepada anggota tim. Kenapa? Tadi pecah-pecah tadi dibikin ke beberapa tim sehingga tim itu akan fokus kepada segmen-segmen ya. Dan ini merupakan cara umum untuk membagi audit. Oke. Nah, hubungan antar siklus. Siklus transaksi adalah cara utama untuk mengatur audit. Nah, tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Auditor melakukan siklus secara terpisah selama audit. Kenapa? Ini juga untuk menjaga independensi. Meskipun auditor perlu mempertimbangkan terkait antara siklus, mereka biasanya memperlakukan siklus secara independen sejauh praktis untuk memulai auditnya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini teman-teman. Ada sales and collection cycle, ada capital acquisition and repayment cycle. Ini adalah untuk mendapatkan equity atau hutang, ya, biasanya hutang yang besar ya. Kemudian acquisition and payment cycle ini untuk perolehan aset, inventory, gedung dan lain sebagainya. Payroll and personnel cycle ini untuk pembayaran karyawan, baik karyawan yang akan langsung berhubungan dengan cash di sini atau dengan kegiatan utama atau nanti perhitungan beban untuk dimasukkan ke dalam harga pokok barang yang akan dijual. Ya, sekali lagi, payroll and personnel cycle ini nanti bisa berhubungan dengan biaya operasional secara keseluruhan di perusahaan tersebut. Atau besarnya biaya yang akan dibebankan untuk masing-masing produk. Ya. Paham teman-teman ya? Halo teman-teman? Kok diem? Iya Pak, paham Pak. Jadi payroll and personnel cycle ini, ya, ini nanti ketika kalian audit itu ada dua. Kalau perusahaan-perusahaan dagang, ya, dia nanti hanya akan fokus kalian hanya kepada operational expense, ya, sehingga di situ langsung direct berapa biaya karyawan. Tetapi kalau kalian mengauditnya adalah perusahaan manufaktur, ini nanti akan ada sebagian yang ada hubungan dengan pembebanan kepada produk. Sehingga nanti munculnya bukan di biaya operasional operating expense ya, tapi lebih kepada nanti di cost accounting-nya. Yaitu berapa harga pokok atau harga produksi dari per unit produk. Ya. Nah, kemudian ini adalah inventory and warehousing cycle. Nah, ini biasanya ada hubungannya dengan manufaktur. Ya. Nah, kalau manufaktur nggak ada, berarti biasanya dari acquisition ini nanti direct nanti. Ya, ini hanya untuk warehousing-nya saja, biaya warehousing. Oke, jadi sekali lagi ada 5 siklus: sales and collection cycle, capital acquisition and repayment cycle, acquisition and payment cycle. Nah, bedanya kalau di sini adalah perolehan kapital, kali ini perolehan aset. Kemudian payroll and personnel cycle, dan yang terakhir adalah inventory and warehousing cycle. Tahap yang ketiga adalah terkait masalah asersi. Audit itu harus dimulai dengan laporan keuangan, ya, yang disiapkan oleh klien. Artinya, pada saat kalian pertama kali masuk di klien ya untuk audit, kalian harus minta dulu laporan keuangannya mana. Ya, laporan keuangan yang dibuat oleh klien mana. Nah, laporan keuangan ini adalah salah satu asersi, bentuk asersi. Ya. Bentuk atau apa ya?
bentuk fisik asersi ya yang dibuat klien tentang angka-angka ini adalah kemudian asersi manajemen itu adalah tugas kita untuk memvalidasi asersi manajemen. Tugas kita untuk menilai asersi manajemen. Ya. Laporan keuangan yang kita nilai. Ada 3 kategori asersi. Asersi kelas transaksi dan peristiwa, asersi atas saldo, dan asersi penyajian dan pengungkapan. Bentar, teman-teman, izin dulu saya ya. Oh, lupa saya. Bentar, teman-teman. Atas transaksi, ya, itu ada 6. Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cuma 5 sekarang. Oh, ya, paham saya. Kalau di arrange ya, mungkin nanti teman-teman akan apa namanya akan menjumpai ada 6 ya, tapi untuk di standar auditing yang berlaku di Indonesia ya, itu ada 5. Ya. Pertama, asersi atas occurrence atau keterjadian. Apa ini? Manajemen harus menyampaikan bahwa transaksi, harus mengungkapkan bahwa transaksi dan peristiwa yang telah dicatat itu telah benar-benar terjadi dan berkaitan dengan klien kita atau perusahaan. Sekali lagi, ketika manajemen mengungkapkan atau menyampaikan laporan keuangan atas masing-masing transaksi, yang mana masing-masing transaksi yang terjadi itu kemudian membentuk saldo akhir yang tertuang di dalam laporan keuangan. Sekali lagi saya ulang. Ketika manajemen mengungkapkan asersinya di dalam bentuk laporan keuangan, itu menunjukkan bahwa manajemen sudah telah melakukan atau mengevaluasi, menginterpretasikan transaksi-transaksi yang terjadi selama satu periode itu dalam bentuk saldo-saldo yang tercatat di dalam laporan keuangannya. Ya, jadi laporan saldo yang ada di laporan keuangan tersebut itu terbentuk karena transaksi-transaksi sebelumnya. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi, manajemen harus bisa memastikan, harus mengungkapkan bahwa transaksi yang terjadi tersebut telah semuanya dicatat untuk periode yang bersangkutan ya dan berkaitan dengan entitas. Ya. Tadi. Kalau yang occurrence itu kepada bahwa transaksi dan peristiwa yang ada, yang terjadi itu telah dicatat. Ya. Dicatatnya kapan itu urusan lain ya. Sekali lagi, kalau yang asersi occurrence itu adalah bahwa semua transaksi-transaksi atau peristiwa yang terjadi itu telah dicatat dan berhubungan dengan perusahaan atau entitas. Tapi kalau misalkan itu perusahaan transaksinya adalah punya perusahaan lain, ya jangan dimasukin. Ya. Nah, sekali lagi, untuk asersi occurrence, ini tidak dibatasi dengan waktu. Pokoknya semua transaksi yang ada yang berhubungan dengan entitas harus dicatat. Ya. Nah, berbeda dengan yang cut off. Asersi cut off, bahwa transaksi-transaksi yang terjadi ini, yang dicatat itu, ya transaksi yang terjadi yang dicatat itu, harus dalam satu periode akuntansi.
ya biasanya 1 tahun, ya. Ya sekali lagi kalau occurrence tidak membatasi waktunya kapan, hanya membatasi kepada bahwa transaksi tersebut kalau terjadi dan berhubungan dengan entitas harus dicatat, ya. Tapi kalau yang cut off, ya, transaksi yang dicatat tadi itu harus memenuhi syarat bahwa itu terjadi di periode yang sedang diaudit atau periode akuntansi, ya. Itu yang cut off. Nah, kemudian kelengkapan artinya yang ketiga. Apa itu kelengkapan? Bahwa semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat itu telah dicatat. Artinya, kalau ada 2 kelengkapan ini teman-teman ya. Pertama adalah kelengkapan terkait masalah transaksi untuk masing-masing. Sorry, saya salah. Yang dimaksud dengan kelengkapan ini adalah bahwa seluruh transaksi yang terjadi, baik transaksi yang membentuk masing-masing saldo account, ya, itu harus dicatat semuanya. Misal, dalam satu periode akuntansi, pembelian inventory itu ada 1000 kali. Ya, penjualan inventory itu ada 850 kali. Ya. Nah, semuanya total 1850 kali transaksi tadi, baik jual atau beli, itu harus dicatat semua. Tidak boleh ada yang tidak dicatat. Itu dari sisi kelengkapan. Ya. Oke. Teman-teman kalau nanti ada yang nggak paham, langsung tanya ya. Nah, sekarang asersi yang keempat, yaitu akurasi. Akurasi ini ada hubungannya dengan teknik terkait masalah matematikalnya. Ya, bahwa jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang tercatat telah dicatat dengan tepat. Ini lebih banyak kepada nanti akan ada hubungannya dengan hitung-hitungan matematisnya, ya. Bagaimana nilai yang dicatat itu benar, ya. Terus kemudian kalaupun ada nilai itu dihitung berdasarkan formula yang dipakai dan cara menghitung formulanya harus benar. Terus kemudian kalau terkait masalah rate atau tarif, ya, tarif yang dipakai adalah benar. Kalau itu hubungannya dengan kursnya juga harus benar dan perkaliannya benar, ya. Dan yang terakhir adalah klasifikasi, bahwa semua transaksi yang terjadi itu harus dikelompokkan, harus diklasifikasikan, dicatat, dimasukkan kepada akun-akun yang benar. Baik, Bos. Siap, Bos. Yang 300 malam ini, Bos.
Ini jam berapa ini, teman-teman? Oh, sorry. Terus kita tinggal 10 menit lagi, teman-teman. Oke, saya percepat aja ya. Nah, ini asersi atas saldo. Kalau asersi atas saldo itu adalah pertama adalah eksistensi. Eksistensi ini adalah menunjukkan bahwa apa yang tercatat di masing-masing saldo di akhir tahun itu harus menunjukkan bahwa itu barangnya memang ada. Ya, maksudnya begini. Kalau inventory antara yang tercatat di buku dengan yang ada di lapangan di gudang itu harus sama. Maksudnya adalah ketika kalian melakukan stock of name, kemudian nilai dikalikan dengan harganya, nilainya sama dengan yang ada di buku. Nah, bagaimana kalau misalkan saldonya adalah saldo cash and bank? Kira-kira untuk memastikan bahwa itu saldo antara yang di buku dengan yang di yang seharusnya di fisiknya sama bagaimana? Yang dilakukan adalah pertama ya, lakukan dengan melihat master file. Master file di situ nanti akan ketahuan uang ini dari mana, kalaupun katakanlah terus kemudian keluarnya dari kemana. Kemudian lakukan juga kalau dengan bank adalah dengan rekonsiliasi bank. Kalau terkait masalah piutang, bagaimana antara fisik dengan yang tercatat sama? Lakukan dengan evaluasi atas master file. Di master file nanti untuk account receivable biasanya itu masing-masing sub customer itu punya account, dibikinkan account sendiri-sendiri atau sub account atau sub ledger ya, sub ledger. Katakanlah dari customernya PTA. PTA ini catatan transaksi mulai dari pembelian, kemudian pembayaran, ya, itu akan tercatat. Demikian juga untuk customer B. Customer B juga begitu. Piutangnya timbulnya kapan, terjadinya penjualan kapan, kemudian pembayaran yang dilakukan kapan, saldonya berapa. Nah, ini cara untuk melakukan pengujian atas eksistensi untuk account-account. Nah, yang selanjutnya adalah asersi terkait hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Yaitu menunjukkan bahwa saldo yang tercatat di dalam laporan keuangan itu memang benar-benar menunjukkan punyanya klien itu atau perusahaan atau kewajiban yang menjadi tanggung jawab entitas, ya. Entitas harus memegang atau mengendalikan hak atas aset dan kewajiban, dan kewajibannya merupakan kewajiban entitas. Dari sisi aset itu harus menunjukkan bahwa harus dipastikan bahwa aset itu memang punyanya klien, punyanya entitas. Kewajiban demikian juga, kewajiban yang tercatat di dalam laporan keuangan harus benar-benar diyakini bahwa kewajiban itu ada hubungannya dengan entitas. Kalau asersi tentang kelengkapan, semua aset, kewajiban, dan kepentingan entitas yang seharusnya dicatat telah benar-benar dicatat. Ya, artinya bahwa semua aset, ya, katakanlah aset inventory, berarti semua inventory yang ada itu sudah dicatat. Demikian juga untuk pengelompokan aset lancar dan aset tidak lancar, semuanya sudah dimasukkan di dalam laporan keuangan. Ya. Jadi untuk kelengkapan ini pertama adalah elemen dari masing-masing kelompok aset ini juga sudah lengkap semua. Ya. Yang terakhir adalah penilaian dan alokasi. Nah, kalau penilaian dan alokasi ini serupa dengan yang tadi, akurasi. Ya, ini lebih kepada bahwa bagaimana metode penilaian atau alokasi yang dipakai itu harus tepat. Harus setiap penyesuaian penilaian dihasilkan itu
setiap ada penyesuaian harus dicatat dengan tepat. Ya. Jadi kalau akurasi tadi lebih kepada unsur matematisnya, kalau penilaian dan alokasi ini lebih kepada selain apa namanya perhitungan matematisnya adalah metodenya yang dipakai. Metode dipakai harus tepat, dan kalau setiap ada penyesuaian juga harus disesuaikan dengan secara tepat. Kalau asersi atas penyajian dan pengungkapan itu ada 4, teman-teman. Ini 4 ini adalah gabungan ya, dalam arti ini lebih kepada bisa diartikan juga sebenarnya pengembangan dari asersi 2 asersi sebelumnya. Pertama adalah kejadian dan hak. Kejadian dan apa namanya right and obligation-nya. Kejadian, hak dan kewajiban, ya. Artinya adalah bahwa peristiwa, transaksi, dan hal lain yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Di dalam catatan laporan keuangan, pertama di dalam neraca, kedua di dalam income statement, ketiga di dalam catatan laporan keuangan, ya, harus dipastikan bahwa semua transaksi-transaksi ataupun peristiwa yang terjadi, ya, itu sudah dimasukkan di dalam laporan keuangan, ya, dan diungkapkan, ya, di dalam catatan laporan keuangan, ya, dan harus menunjukkan bahwa semuanya itu berkaitan dengan entitas, baik itu kewajiban atau haknya, ya, baik itu aset ataupun liabilities-nya. Yang kedua adalah asersi completeness. Semua elemen-elemen laporan keuangan, ya, semua informasi-informasi di dalam terkait laporan keuangan, ya, harus dimasukkan dalam laporan keuangan, ya, semuanya harus diungkapkan. Bagaimana itu dicatat, bagaimana metodenya, bagaimana perhitungannya, rate yang dipakai dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah klasifikasi dan pemahaman. Informasi keuangan itu disajikan dan dijelaskan dengan tepat, dan pengungkapannya juga harus dengan jelas. Buat apa? Ini dimaksudkan, teman-teman, pembaca laporan keuangan itu tidak mesti harus paham tentang akuntansi atau tentang bagaimana laporan keuangan itu dicatat. Pembaca laporan keuangan atau pemakai laporan keuangan tidak selalu background-nya accounting atau finance. Banyak pemakai laporan keuangan itu background-nya teknik dan jauh dari urusan masalah catat-mencatat ataupun keuangan. Tapi mereka butuh informasi yang cepat dan tepat, ya, untuk pengambilan keputusan. Nah, oleh sebab itu, karena mereka tidak mempunyai background yang sesuai, mereka butuh kita, ya, untuk memberikan opini, ya, terkait laporan keuangan yang mereka butuhkan. Apakah laporan keuangan ini memang sudah wajar atau belum? Nah, oleh sebab itu, manajemen wajib menyampaikan informasi keuangan yang disajikan dengan jelas dan tepat, ya. Jadi tidak ada dihindarkan adanya penyampaian informasi yang bias, ya. Dan ini izin Pak, ya, silakan, Mat. mengingatkan untuk Bapak menutup di portal dulu karena sudah 9:59 Pak. Sebentar. Ya. Oh, bentar. Aduh. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Udah habis ya waktunya. Waduh, ada satu lagi. Ya, sebentar, satu lagi ya. Nah, asersi mengarahkan ke tujuan audit, artinya adalah bahwa audit yang kalian lakukan, ya, itu harus apa namanya, inline dengan tujuan audit yang kalian akan capai. Di dalam standar auditing di Indonesia, ya, asersi dan tujuan audit itu item sama, ya. Misalkan kelengkapan, ya.
ketika kelengkapannya itu apa namanya asersi kelengkapan, ya tujuan auditnya apa? Ya harus menyatakan bahwa apa nama informasi tersebut lengkap. Hak dan kewajiban atau right and obligation. Tujuannya auditnya apa? Harus menyatakan bahwa right and obligation yang disampaikan oleh manajemen tersebut sesuai. Dan demikian selanjutnya. Ya, jadi asersi manajemen dan tujuan audit ini dua hal yang serupa, tapi lebih kepada kalau tujuan audit adalah menyatakan atau validasi atas asersi manajemen. Ya, oke teman-teman, saya rasa waktu kita habis. Nanti minggu depan kita coba akan apa namanya ulang ya beberapa yang masih belum selesai. Dan ini juga akan saya sampaikan nanti slide-nya kepada kalian. Tadi dulu, saya belum ada, ya belum bukti belum ya. Oke, berarti kita sampai ke slide 26 ya. Oke. Oke, teman-teman. Saya rasa itu dulu ya. Nanti untuk tugas minggu ini belum ada ya. Nanti coba saya buat apa namanya minggu depan ya. Moga-moga saya bisa menyiapkan ya. Oke, sebelum saya close, ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan Arsi. Untuk apa semua asersi di tiap kategori tadi itu apa harus memenuhi semua, Pak? Kalau misalkan ada salah satu yang nggak memenuhi, kayak misalnya tuh di asersi transaksi atau di penyajian pengungkapan tuh apa belum semua ke data gitu, Pak. Jadi kayak belum lengkap, jadi belum memenuhi yang asersi completeness gitu. Itu bagaimana, Pak? Ya, harus memenuhi ya. Tapi berarti kalau tidak memenuhi, berarti kan ada sesuatu laporan keuangan tersebut ada yang kurang. Ya, kekurangan tersebut harus diperdalam dengan melakukan pengujian. Nah, pengujian ini untuk apa? Untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material. Nah, bebas salah saji material ini adalah harus apa namanya dipastikan. Kalau memang ada salah saji, biasanya kalau asersi itu tidak dipenuhi, biasanya akan ada hubungan dengan salah sajinya. Nah, salah saji ini juga harus diuji. Kalau salah sajinya ini adalah material, ada dua, salah saji yang material dan salah saji yang tidak material. Salah saji material itu ada dua. Salah saji yang material dan berpengaruh kepada keseluruhan laporan keuangan, ya, mempengaruhi seluruh laporan keuangan. Dan ada salah saji yang tidak berpengaruh kepada laporan keuangan. Contohnya apa? Nanti minggu depan kita coba diskusikan ya. Kalau laporan salah saji itu berpengaruh kepada laporan secara keseluruhan, tadi kan ini ada hubungannya dengan siklus tadi, hubungan antar siklus. Ya, kalau inventory-nya itu ternyata salah sajinya terkait masalah apa namanya itu penjualan, ya. Dan di penjualan itu ternyata dicatatnya benar, berarti kan yang jadi masalah ada di inventory-nya aja. Tidak berpengaruh kepada yang lain. Kan kesalahan itu bisa parsial kan? Tapi kalau misalkan kesalahannya itu adalah di inventory salah dan dicatat di seluruh siklus yang berhubungan itu juga salah semua, berarti ini kesalahan secara keseluruhan. Nah, ini berbeda. Ini bisa mempengaruhi opini. Bisa berpengaruh kepada opini hanya kalau hanya material tapi tidak permasif secara keseluruhan, itu biasanya qualified opinion. Biasanya. Tapi kembali lagi kepada judgement masing-masing auditor. Tapi kalau kesalahan tersebut itu adalah permasif atau mempengaruhi secara keseluruhan, bisa saja itu adverse atau disclaimer. Ya. Oke. Itu dulu teman-teman. Ya. Saya rasa cukup, mohon maaf saya waktunya pendek banget ya. Dan kita nanti minggu depan coba kita akan teruskan ya. Tugas kemarin sudah di email semua ya. Ada yang belum ngirim nggak? Saya belum ngecek ke email saya semuanya.
Sepertinya sudah semua, Pak. Semua ya. Oke, baik teman-teman, kalau begitu saya mohon maaf atas kekurangan saya dan mungkin ada salah kata ya yang itu merupakan kelemahan di saya ya. Kita ketemu minggu depan insya Allah. Ya, moga-moga kalian tetap sehat, tetap jaga kondisi, tetap jaga prokesnya ya. Tetap sukses buat kalian ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Itu